Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Joan Salim. Saya merupakan dokter spesialis anak dengan jabatan dokter ahli pertama di RSUP Dr. Johannes Lemena Ambon. Saya merupakan peserta Latsar CPNS Kemenkes tahun 2022, golongan 3 angkatan 5 yang tergabung dalam kelompok 3. Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Johannes Lemena Ambon merupakan rumah sakit vertikal kelas B yang merupakan rumah sakit rujukan untuk Maluku dan Maluku Utara. RSUP Dr. Johannes Lemena merupakan satuan kerja atau unit pelaksana teknis yang bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Rumah sakit ini merupakan rumah sakit umum pusat ke-34 di Indonesia, serta rumah sakit rujukan tertinggi di Maluku. Nama rumah sakit ini berasal dari Dr. Johannes Lemena yang merupakan pahlawan nasional dari Maluku yang memangku jabatan Menteri Kesehatan selama 21 tahun berturut-turut. Pada tahun 2017, pembangunan dimulai di lahan milik pemerintah Provinsi Maluku seluas 4,77 hektar dengan potensi perluasan hingga 8 hektar. Logo RSUP Dr. Johannes Lemena memiliki bentuk dasar bunga khas Maluku yaitu anggrek larat, yaitu Dendrobium phalaenopsis yang dianggap memiliki banyak khasiat kesehatan. Sasaran strategis dari RSUP Dr. Johannes Lemena adalah menjadi rumah sakit kemaritiman berbasis teknologi informasi yang terintegrasi, bermutu dan terjangkau di Indonesia bagian timur tahun 2024. Sedangkan misi dari RSUP Dr. Johannes Lemena adalah yang pertama, melaksanakan pelayanan kesehatan yang lengkap dengan unggulan pelayanan kesehatan berupa kemaritiman terpadu, pelayanan penyakit kanker terpadu, dan penyakit jantung terpadu di Indonesia bagian timur. Yang kedua, menjadi wahana pendidikan dan pelatihan yang berkualitas bagi peserta didik dan peserta latihan. Yang ketiga, SDM bidang kesehatan yang berkompetensi dan berkinerja. Yang keempat, menjadi pusat riset dan pengembangan teknologi kesehatan kemaritiman. Yang kelima, menumbuh kembangkan sistem informasi rumah sakit yang handal. Dan yang terakhir, membangun jejaring dengan stakeholders kesehatan lain di dalam dan luar negeri. Moto rumah sakit ini adalah ramah, santun untuk pelayanan yang disingkat RSUP. Jenis pelayanan yang saya berikan sesuai dengan standar dan kompetensi dokter spesialis anak lainnya, seperti pengobatan kepada anak yang sakit, baik sejak baru lahir hingga anak dan remaja. Selain itu, dokter spesialis anak juga berkewajiban memelihara kesehatan pasiennya, tidak hanya secara fisik, tapi juga tumbuh kembang, gizi, maupun mental emosional. Sedangkan standar pelayanan yang harus saya capai, sesuai standar kompetensi dokter spesialis anak yang diterbitkan oleh Kolegium Ilmu Kesehatan Anak Indonesia. Selain itu, sebagai seorang ASN, saya juga harus mencapai standar pelayanan sesuai dengan keputusan Menteri PAN-RB nomor 139 tahun 2003. Misalnya meliputi unsur pendidikan, pelayanan kesehatan, pengabdian masyarakat, pengembangan profesi, dan unsur penunjang lainnya, misalnya keanggotaan dalam organisasi profesi dokter. Implementasi manajemen ASN dan Smart ASN yang saya terapkan di instansi adalah: yang pertama, menjadi ASN yang menguasai IT atau Information Technology. Contohnya seperti penggunaan Electronic Medical Record, penggunaan alat kedokteran berbasis teknologi seperti USG, dan memanfaatkan internet secara bijak. Yang kedua, menguasai bahasa asing. Saya sebagai seorang ASN yang baik, harus menguasai bahasa Indonesia dengan baik dan benar, juga memiliki kemampuan penguasaan bahasa asing lain seperti bahasa Inggris, Mandarin, dan lainnya untuk menjawab tantangan global. Yang ketiga, memiliki sifat dan sikap hospitality atau keramahan, yang artinya saya harus memiliki sifat baik hati dan menarik budi bahasanya, manis tutur kata dan sikapnya dalam setiap menjalankan aktivitas pelaksanaan tugas dan pekerjaan, khususnya dalam pelayanan masyarakat. Yang keempat, saya juga harus memiliki kemampuan networking dalam menjalin hubungan dengan orang lain atau organisasi yang berpengaruh positif pada kesuksesan profesional maupun personal.
Yang kelima, saya juga harus memiliki jiwa entrepreneurship, yaitu mampu meningkatkan kinerja setiap waktu yang ditandai dengan keberanian, kreativitas, inovatif, pantang menyerah, dan bertanggung jawab seperti berjiwa kewirausahaan. Terdapat beberapa fenomena penghambat di instansi saya, misalnya belum lengkapnya alat penunjang medis, seperti misalnya sirkuit CPAP, beberapa reagen laboratorium, dan lain-lain. Yang kedua, terdapat beberapa alat-alat yang sering rusak karena pemeliharaan yang kurang. Kemudian yang ketiga, kurangnya layanan imunisasi dan tumbuh kembang di poliklinik anak. Dan yang keempat, terdapat beberapa layanan yang kurang seperti THT, bedah saraf, hemodialisa, radioterapi, dan lain-lain. Saya percaya fenomena-fenomena penghambat tersebut akan segera diselesaikan dan pelayanan di RSUP Dr. Johannes Lemena Ambon akan semakin prima. Sekian pembahasan tugas environmental screening saya kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.